Alasan saya mengangkat kasus ini yakni saya prihatin dengan keadaan pendidikan di Indonesia yang cukup dengan cara membangun sekolah di desa-desa, menambah rasa keingintahuan terhadap sesuatu, rajin belajar, serta tidak malu untuk bertanya. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah, dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak sesuai dengan tujuan negara karena dalam undang-undang disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dengan rendahnya pendidikan di Indonesia, membuat negara kurang bergerak maju dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, maka saya akan berusaha untuk ikut ambil dalam hal ini dengan cara salah satunya memiliki semangat belajar yang besar untuk meraih cita-cita saya.